Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Kensa Akila Haryanto dengan nomor NPM 22106310200033 dari kelas 5F yang ingin membahas tentang materi komunikasi bisnis strategis dalam mencari prospek baru. Nah, sebelum masuk ke komunikasi bisnis strategis untuk mencari prospek baru, di sini aku mau ngejelasin tentang komunikasi bisnis dan strategis komunikasi itu apa. Untuk komunikasi bisnis itu sendiri digunakan untuk membangun partnership serta mempromosikan suatu gagasan, suatu produk, suatu service, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Lalu untuk strategis komunikasi yaitu tahap persiapan ataupun yang disebut juga dengan planning dan pengelolaan ataupun manajemen. Nah, hal ini meliputi pesan, saluran, dan komunikator yang dilakukan secara metodis untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Nah, dilanjut dengan komunikasi bisnis strategis mencari prospek baru itu penting gak sih? Nah, hal ini tuh sangat amat penting karena melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, dan pendekatan yang proaktif. Dengan membangun hubungan yang baik dan memberikan nilai tambah, perusahaan dapat meningkatkan peluang untuk menarik prospek baru yang mengembangkan basis pelanggan yang lebih luas lagi. Nah, definisi dari prospek itu sendiri dikenal sebagai prospecting, yang mana proses untuk menemukan dan mengidentifikasi individu atau organisasi yang berpotensi menjadi pelanggan. Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh klien atau pembeli baru yang dapat meningkatkan penjualan dan keberlangsungan bisnis itu sendiri. Kira-kira tujuan untuk mencari prospek baru itu tuh apa sih? Nah, yang pertama itu meningkatkan penjualan seperti menemukan pelanggan baru untuk peningkatan pendapatan. Nah, yang kedua, memperluas jaringan dengan cara membangun hubungan dengan berbagai pihak dalam industri, di luar maupun di dalam. Nah, yang ketiga, ada mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi calon pelanggan untuk menyesuaikan produk atau layanan tertentu. Di sini aku juga mau jelasin tentang jenis-jenis mencari prospek baru, di mana untuk mengelola prospek secara efektif, tim pemasaran dan penjualan sangat amat perlu bekerja sama dengan baik. Nah, jenis-jenis yang pertama itu ada prospek siap penjualan atau disebut juga dengan SRL, yaitu Sales Ready Lead, yang mana memiliki kebutuhan yang relevan untuk memiliki wewenang membuat keputusan atas nama bisnis mereka sendiri dan memiliki anggaran untuk melakukan pembelian. Nah, mereka ini disebut pelanggan ideal. Lalu yang kedua ada IQL, itu Information Qualified Lead, termasuk dalam cold prospect yang mana mereka belum memiliki hubungan sama sekali dengan bisnis dan mungkin belum menyadari produk atau suatu layanan tertentu. Yang ketiga ada MQL, yaitu Marketing Qualified Lead, termasuk dalam warm prospect yang mana mereka telah menunjukkan minat awal mereka, misalnya dengan berinteraksi melalui website atau sosial media dan mengarahkan ke suatu informasi yang lebih spesifik dan bermanfaat kepada pengguna atau audiens tentang mempelajari suatu topik yang lebih baik. Dan yang terakhir ada SQL, yaitu Sales Qualified Lead, masuk dalam hot prospect yang mana mereka telah menunjukkan minat kuat dan mungkin sudah berada di tahap akhir proses pembelian. Nah, di sini juga aku ngebahas tentang target market, yang mana target market itu artinya kelompok konsumen yang menjadi sasaran utama dari produk atau layanan yang ditawarkan. Menentukan target market yang tepat sangat amat penting dalam proses prospecting ini, karena akan mempengaruhi efektivitas strategi pemasaran dan komunikasi. Dilanjut dengan indikator prospek potensial. Yang pertama ada kesesuaian dengan target pasar. Apakah karakteristik ini prospek sesuai dengan demografi dan psikografi target market? Yang kedua, kemampuan keuangan. Apakah prospek ini memiliki kapasitas finansial untuk membeli produk atau layanan? Yang ketiga, otoritas pengambilan keputusan. Apakah prospek memiliki wewenang dalam mengambil keputusan pembelian? Yang keempat, kebutuhan dan minat. Prospek memiliki kebutuhan atau masalah yang dapat diatasi oleh produk atau layanan bisnis.
Yang kelima, kesesuaian dengan target market. Prospek harus sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam segmentasi pasar. Dan yang terakhir, yang keenam, tingkat keterlibatannya. Prospek ini sudah harus menunjukkan ketertarikan melalui bisnis interaksi dengan konten atau komunikasi bisnisnya. Lalu ada metode pencarian prospek baru. Yang pertama, riset pasar. Nah, hal ini melakukan survei, analisis data, dan observasi untuk memahami kebutuhan dan preferensi calon pelanggan. Yang kedua ada networking, menghadiri acara bisnis, seminar, atau konferensi untuk membangun relasi dengan individu atau organisasi yang berpotensi menjadi prospek. Yang ketiga ada digital marketing, menggunakan media sosial, iklan online, dan konten digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik perhatian calon pelanggan. Yang keempat ada referral marketing, yaitu mengandalkan rekomendasi dari pelanggan yang sudah ada atau rekan bisnis untuk menemukan calon pelanggan baru. Dan yang terakhir, yang kelima, cold calling, yaitu menghubungi calon pelanggan melalui telepon tanpa adanya koneksi sebelumnya. Misalnya seperti memperkenalkan produk atau layanan secara langsung. Nah, mungkin segitu aja materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.